Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik. Kali ini Miss akan membahas mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa dapat memahami informasi penting dalam bacaan. Siswa dapat mengetahui keadaan alam negara Singapura dan kerjasama antar negara ASEAN. Yang terakhir, siswa dapat memahami kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah ya. Baik anak-anak, persiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan menentukan informasi penting dalam bacaan ya. Menentukan informasi penting ini sudah kalian dapatkan materinya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah diberikan materi ini ya. Misalnya mengulas sedikit saja materi ini. Misalnya mengulas langkah-langkahnya saja untuk mengingatkan kalian kembali ya. Langkah-langkahnya yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan teliti. Cermati tiap-tiap kalimat pada paragraf tersebut. Lalu, temukan kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu ada pada awal atau akhir paragraf. Setelah itu, buatlah kesimpulan dari kalimat utama sehingga mendapatkan informasi penting ya. Baik, Miss lanjut ke keadaan alam negara Singapura, negara tetangga kita ya, dekat dengan Indonesia. Batas geografisnya, sebelah utara dan sebelah barat itu Selat Johor, sebelah timur dan selatan itu negara Indonesia. Luas wilayahnya adalah 618 km persegi. Bentangan alamnya umumnya dia datar dan rendah. Nah, iklim di Singapura sama dengan di Indonesia ya, beriklim tropis karena letaknya dekat dengan khatulistiwa dengan temperatur rata-rata yang tinggi dan lembab. Miss lanjutkan ke kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi ya. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan proyek industri ASEAN ya. Negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama mengembangkan kerjasama dalam sektor industri ya. Proyek industri di ASEAN itu contoh-contohnya bisa kalian lihat di buku modul kalian halaman 8 ya. Ya, ada beberapa sektor industri yang dikelola oleh negara-negara ASEAN ya. Miss lanjutkan ke kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa kita kenal dengan AFTA. Ya, ini merupakan persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di ASEAN. Tujuannya dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN. Nah, itu kerjasama dalam bidang ekonomi. Miss lanjutkan ke kerjasama dalam bidang politik ya. Sambil mendengarkan penjelasan Miss, sambil dibuka buku modulnya halaman 10. Buku modul tema 8 halaman 10. Ada Defense Ministers Meeting ya. Ini merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Nah, apa saja yang dibahas di sana? Yang dibahas di sana adalah membahas kerjasama serta diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan. Miss lanjutkan ke pengiriman duta dan konsulat ya. Keberadaan duta dan konsulat ini diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat dalam berdiskusi serta menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di negara ASEAN.
Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan kerjasama dalam bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan Asia Tenggara. Perjanjian kawasan bebas nuklir ya. Nah, perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang terakhir, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral ya. Kerjasama negara-negara Asia untuk menjaga situasi agar tetap kondusif ya. Bebas berarti setiap negara di Asia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu secara bebas, tetapi tidak melanggar peraturan atau perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama. Netral berarti negara-negara ASEAN tidak ikut campur atau mengintervensi konflik yang terjadi di negara lain, termasuk negara anggota ASEAN. Nah, itu kerjasama di bidang politik. Ini selanjutkan ke kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan keluarga. Apa saja contohnya? Yang pertama, membersihkan saluran air di sekitar rumah. Bisa kalian lakukan bersama keluarga ya. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Lebih bagus lagi sampah dipilah ya, mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Terus melakukan penghijauan di lingkungan rumah, misalnya dengan cara menanam tanaman atau pohon ya. Menguras bak mandi, menyapu halaman rumah, membereskan tempat tidur ya. Nah, itu beberapa untuk di lingkungan rumah. Terus kewajiban menjaga di lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan sekolah. Miss berikan beberapa contohnya. Sama, membuang sampah pada tempatnya. Melakukan piket kelas dengan tertib. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah. Melakukan penghijauan pada lahan sekolah yang masih kosong. Merawat tanaman di lingkungan sekolah dengan sistem bergantian. Ya, sistem bergantian ini maksudnya di sini kalian secara bergantian merawat tanaman-tanamannya di sekolah. Baik itu menyiram, memberikan pupuk agar dia tumbuh subur ya. Ini selanjutkan ke kewajiban sebagai peserta didik. Apa saja kewajiban sebagai peserta didik? Menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Tahu fasilitas sekolah? Contohnya meja, kursi ya, dengan bijak. Jangan dicoret-coret meja dan kursinya. Digunakan dengan baik. Contoh yang lain, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Terus menjaga lingkungan sekolah agar tetap rukun dan damai, mencegah adanya perselisihan ya di sini. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan sungguh-sungguh. Saat misalnya Miss dan Misternya menjelaskan materi, tolong dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mengobrol ya. Bersikap saling menghormati antar teman dan kepada guru di sekolah ya. Saling menghormati, misalnya bertemu Miss dan Misternya. Menyapa, kalian duluan menyapa ya, saling menyapa. Itu berarti sudah sikap saling menghormati. Misalnya gurunya lagi menjelaskan di depan, kalian mendengarkan dengan baik. Itu juga sikap saling menghormati ya. Baik anak-anak, itu materi kita hari ini. Misalkan memberikan tugas untuk kalian. Silakan mari beraktivitas di buku modul kalian, silakan dilihat di halaman 7 ya. Langsung jawab di buku modul. Jika sudah, silakan jawaban kalian foto lalu kirim ke Miss lewat WA ya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran Miss hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran Miss selanjutnya. Terima kasih.